kabar Pak Haji? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Web Esko Kota Cimahi. Ya betul Pak Haji, kebetulan saya di PSSI ini di Askot Kota Cimahi ini adalah jabatan saya sebagai Esko di bidang kompetisi yang membawahi bidang kontak bidang kompetisi dan wasit. Menjadi Esko itu awalnya kok berani menjadi Esko, memang pemahaman sepak bolanya apa Pak Web? Ya karena mungkin panggilan jiwa Pak Haji, kebetulan saya lah mantan juga pemain bola, meskipun mantan pemain bola antar kampung, tapi ya saya merasa terpanggil juga karena melihat di kepengurusan yang terdahulu, bukan berarti kita bukan menjelekkan yang terdahulu, hanya evaluasi aja. Dari dulu itu kepengurusan kurang maksimal dalam mengurus sepak bola Kota Cimahi. Makanya dari situlah saya punya inisiatif dan kreatif untuk menjadi seorang pengurus. Saya niat dari awal saya ingin menghidupkan sepak bola di Kota Cimahi, bukan mencari untuk kehidupan di sepak bola, karena untuk mencari kehidupan ya cukup dari hasil kerja saya sendiri Pak Haji. Jadi mau menghidupkan sepak bola, Ya. bukan cari kehidupan. Catat pemirsa, jadi Pak Web ini menjadi Esko Kota Cimahi itu mau menghidupkan sepak bola, Ya. bukan cari hidup. Memang ada yang cari hidup di sepak bola? Ya banyaklah Pak Haji, gitulah. Tapi ya sah-sah aja, cuman ya kebanyakan itu istilahnya menyalahi aturan lah, gitu ya, dalam mencari. Jadi mau membenahi. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya saya di kepengurusan PSSI ini ya menambah suasana baru lah, mewarnai suasana baru lah gitu. Memang menurut saya idealnya memang menjadi pengurus itu pertama dia memang harusnya mapan secara ekonomi, Ya. jadi tidak cari makan di Ya. kepengurusan organisasi yang dibina. Betul. Organisasi olahraga apapun sebenarnya kan. Ya, betul. Kalau yang mencari penghidupan harusnya kan atlet, Iya, ya. wasit, Itu mah jelas. official, Ya. itu Jelas. memang cari Ya, kehidupan cari. situ. Tapi kalau pengurus memang harusnya yang mengayomi. Ya. Kadang-kadang harusnya takor, harusnya Iya, idealnya. Idealnya seperti itu Pak Haji. Menjadi Esko Cimahi targetnya Pak? Saya untuk sekarang ini kebetulan saya di bidang kompetisi dan sesuai dengan tupoksi saya sebagai Esko bidang kompetisi, tugas saya adalah salah satunya adalah membentuk tim daerah. Dan sekarang ini saya lagi fokus ke tim Porda Kota Cimahi. Mudah-mudahan ya target saya tercapai, ingin menjadikan tim Porda ini juara. Mudah-mudahan target juara Pak Haji gitu. Dengan target juara, banyak nggak bibit-bibit pemain sepak bola untuk usia Porda ini di Cimahi, banyak nggak? Ya alhamdulillah sekarang ini dari hasil kompetisi kemarin itu kan pemain-pemain Cimahi cukup lumayan juga, berbakat juga lah, dilihat dari skill pemain itu sendiri, terus dan yang lainnya cukup mumpuni lah untuk pemain-pemain Cimahi, karena ini kan ajangnya istilahnya lah hajatnya orang Cimahi. Makanya saya memprioritaskan ini pemain-pemain kebanyakan dari Cimahi, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga dari luar. Naturalisasi lokal. Apa yang Pak Haji katakan, naturalisasi bukan hanya di tingkat nasional, jadi tingkat daerah juga ada lah gitu. Kan kalau Porda sekarang Porprov atau apa? Ya, Porprov ya. Bukan olahraga provinsi ya. Provinsi. Kadang-kadang diganti-ganti kan. Ya. Kita kan udah refleks Porda nih, Porprov. Iya. Kan ribet Porprov gitu kan. Ya, asal kurang ini ya gitu dengan. Enak Porda ya? Enak Porda gitu aja. Makanya saya ambil istilah yang Porda ya? Porda aja gitulah. Ini kan usia 18 sampai 22 tahun. Itu untuk usia itu, pemain-pemain yang di usia itu, bagi pemain bola usia 18 sampai 22 tahun tuh menjadi impian nggak para pemain bisa terjun ikut di Porda ini biasanya? Ya biasanya ya itulah jadi acuan atau jadi acuan, karena gini, Porda itu kan 4 tahun sekali Pak Haji. Jadi setiap pemain itu hanya 1 kali bisa mengikuti dalam ajang ini, tidak bisa mengikuti 2 kali gitu. Ya sekali ya. Ya, ini kan ibaratnya tim nasionalnya daerah. Ini buat mereka itu kan jadi impian juga jadi pemain Porda gitu untuk anak-anak daerah Kota Cimahi ini gitu. Kalau saat
tampil di Porda berprestasi itu Ya. Pemda biasanya mengapresiasi apa biasanya? Katakanlah ya dapat masuk final itu biasanya ada apresiasi apa dari Pemda, karena kan ini kan mewakili daerah, mewakili Kota Cimahi, biasanya apa itu apresiasinya? Ya apresiasinya ya seperti kalau ya kita udah mencapai target ya mungkin mudah-mudahan ya untuk sekarang ini adalah berbentuk seperti apalah apresiasinya, apakah bentuk bonus, apakah bentuk apalah, mudah-mudahan ada gitu lah. Kalau dulu kan gini, kalau prestasi sepak bola masuk PNS mudah, sekarang enggak ya? Harus terus. Nah, kalau itu beda Dulu lagi, gitu Pak. kan? Iya. Dulu gitu. Ya dulu kan kita apalagi sekarang ini nih atlet-atlet yang kita pakai ini bukan di sepak bola aja, di cabur-cabur yang lain. Kebetulan atlet-atlet yang ikut Porda di Cimahi ini dimasukkan ke THR Pak Ji, tenaga harian lepas. Ya. Biar mereka itu tidak lari lagi kemana-mana gitu. Tetap kita pelihara juga dia, kita ini juga gitu, dia dipekerjakan juga di instansi-instansi gitu. Menjadi esko berarti suka sepak bola, suka memperhatikan sepak bola, maka sepak bolaan nasional. Ya. Kita bicara sepak bola nasional. Kalau saya mengamati sepak bola nasional sebenarnya sedih, miris gitu kan. Ya. Dari 280 juta penduduk Indonesia, masa sih nggak bisa bicara banyak di tingkat regional Asia Tenggara aja sulit, apalagi Asia, apalagi Piala Dunia. Ini apa sih kuncinya menurut Pak Web ini? Kalau masalah tim nasional ini, saya juga kurang ini Pak Ji ya, kurang setuju dengan adanya naturalisasi, bahwa itu pelatih dari asing. Kenapa kita nggak manfaatkan gitu pemain-pemain kita sendiri? Kalau dari jumlah sekian kata Pak Haji tadi, kita itu penduduknya berapa sih? Masa nggak ada satu tim untuk yang terbaik menjadi tim pemain nasional gitu? Terus masalah pelatih juga kan kita banyak pelatih nasional kita lah yang berprestasi. Indra Safri bagus ya. Seperti contohnya salah satunya Indra Sapri lah, itu kan prestasinya cukup luar biasa gitu. Kenapa nggak pakai yang sudah berprestasi gitu? Mungkin dari PSSI sendiri mungkin ada pertimbangan apa kira-kira? Ya itu kurang tahu lah Pak Haji, itu motifnya apa itu saya juga kurang paham lah itu masalah itu ya. Mungkin secara pribadi saya kurang setuju dengan adanya pelatih asing lah dari di tim nasional ya, yang kemarin apalagi kejadian kemarin itu kan kita mah dari dulu juga udah langganan masuk semifinal, kemarinnya cuma semifinal. Kalau hanya masuk semifinal nggak butuh pelatih asing ya? Ya. Udah aja kita manfaatin pelatih yang ada aja gitu. Kenapa? Kan masih banyak pelatih-pelatih yang berprestasi lah. Contohnya itu yang tadi itu Indra Sapri. Jadi bagus. Iya. Takutnya gini, ini kan kemarin usia 23 tahun, yang usia SEA Games itu pemain naturalisasi sedikit. Kalau di timnas senior banyak. Iya. Banyak itu ada Iya. 5. Iya. Takutnya gini, pelatihnya asing, pemainnya naturalisasi. Takutnya nanti supporternya juga naturalisasi. Kemungkinan nanti masalah mungkin. Ya jadi dengan adanya pemain naturalisasi itu, jadi pemain-pemain kita sendiri jadi kurang itunya gitu. Apa maksudnya, kesempatan untuk bertandingnya juga kurang karena ya kebanyakan pemain naturalisasi yang menguasainya gitu kan. Iya, kalau saya lihat kan banyak ribuan SSB, Ya. mungkin puluhan ribu anak-anak Indonesia berlatih bola. Mereka kan impiannya ingin menyandang baju timnas ya. Iya. Tapi timnasnya diisi pemain naturalisasi, sedih ya. Ya tuh, Haji kita membina dari kecil lah, anak-anak dari nggak bisa nendang sampai bisa nendang. Hasilnya seperti itu, mah kita kan juga kecewa gitu. Yang akhirnya Porsinya diambil orang asing. Iya, buat apa kalau ada pembinaan kalau hasilnya seperti itu mah gitu kan? Itu kenapa? Karena kita sendiri juga percaya dengan orang lokal, atau kenapa ya? Ya. Seolah-olah kalau asing itu selalu bagus gitu. Ya, itu makan balikan lagi para pengurusnya Pak Haji sebenarnya mah. Kalau saya secara pribadi mah saya mendingan pakai pemain sendiri lah. Buat apa kita ngebina dari kecil gitu kan? Hasilnya kalau direbut sama orang lain gitu, porsi-porsi apa kalau jadi pemainnya diambil orang lain, kan kita sendiri agak gitu kan? Apa maksudnya nggak begitu suka gitulah. Prediksi Pak Web dengan kondisi seperti ini, saya kan mimpi timnas Indonesia atau PSSI Indonesia bisa ya bicara di Asia lah gitu kan, ya, ikut Piala Asia, bisa sejajar dengan ras kuning
Jepang, Korea atau Timur Tengah, Arab Saudi, Iran, apalagi Australia udah masuk zona Asia ya. Australia kan masuk zona Asia. Kalau untuk pra Olimpiade, pra Piala Dunia, kira-kira tahun kapan Indonesia bisa sejajar dengan mereka ya? Ya kita ya berharaplah tim kita ini seperti yang dulu lah. Kita bahwa ini terkenal dulu macannya Asia. Mudah-mudahan kita di masa yang akan datang juga menjadi macan Asia kembali gitu Pak Haji. Saya berharap seperti itu lagi gitu Pak. Tapi kalau pengelolaan seperti ini mungkin menurut saya hanya seperti mimpi di siang bolong yang sulit terwujud. Mimpi di siang bolong kan itu sebuah mimpi yang sulit terwujud kan? Iya. Selama pengelolaan sepak bola mungkin seperti ini gitu kan. Berarti kan intinya gini Pak Haji, di manajemen sendiri harus diadakan perombakan gitu, karena memang intinya kan kepengurusan dulu baru ke bawahnya Pak Haji. Kalau kepengurusan sudah tidak benar, ya ke bawahnya kan juga tidak benar gitu. Makanya saya ini termasuk ya di Aspat sendiri ini, di Kota Cimahi ini, ya kita harus benahi dulu kepengurusan dulu yang benar, ke bawahnya gitu. Kalau pengurusannya sudah di atasnya tidak benar, jangan harap ke bawahnya akan benar gitu. Maksud saya begitu Pak Haji. Untuk ngurus bola itu kan kata Pak Wab harus ada orang gila. Iya. Gila bola. Iya. Yang mereka itu orientasinya bukan materi karena mereka happy, jadi mau mengeluarkan duit lah. Ya. Kira-kira Kota Cimahi banyak orang yang gila bola itu. Saya berharap bukan hanya gila aja Pak Haji, edan lah. Ini sepak bola ini perlu orang-orang edan juga Pak Haji. Kalau masalah loyalitas mah, kalau sudah edan pasti otomatis loyal lah. Kalau dari kira kocek lah ya. Iya, seharusnya berani mengeluarkan, bukan untuk mencari. Ya katakan tadi itulah, bukan mencari kehidupan di sepak bola itu. Harus menghidupi ya. Harus menghidupi gitu Ya, kan. ya. Iya, perlunya kita bukan orang gila lagi, perlu yang edan. Iya, seperti Pak Haji inilah orang edan gitu. Kalau kalau edan mah udah nggak yang ini lagi Pak Haji, perlu yang itu ya bukan yang gila ya, yang perlu yang edan itu Pak Haji sekarang. Iya. Terus saya bikin seperti ini gimana mengomentari ini? Ini apa kalau bahasa alam itu podcastan gitu. Kalau saya nanti ini saya juga mendadak gini diundang Pak di sini. Nggak taunya mau gini acara gini, saya kan nggak tahu persiapan untuk ngobrol juga, berbicara juga jadi agak ngawur. Kan bicaranya natural. Apa adanya ya. Judulnya itu kongres. Ngawangkong itu beres-beres. Kalau ngidul. Kalau pakai tema, pakai latihan dulu apa kan gini. Biasanya kan kalau narasumber itu kan diberikan dulu apa daftar pertanyaan kan. Itu terlalu textbook. Kalau kita kan natural. Namanya juga orang geo. Iya. Antara gelo jeung edan. Ya makanya kalau ngawur maafin aja ya, karena nggak ada persiapan untuk berbicara di sini, dadakan nih Pak Haji orang edan ini ngajak ke saya gitu. Makanya maaf aja nih kepada pemirsa kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anda semua, harap dimaklum karena saya tidak ada persiapan. Ini orang edan Pak Haji hebat ini, dadakan ngajaknya, saya nggak nyangka gitu akan diajak seperti ini gitu. Oke. Tapi ini satu kebanggaan buat saya dengan diundangnya saya ke sini. Mudah-mudahan jadi nuansa baru buat persepak bola Kota Cimahi. Mudah-mudahan Kota Cimahi tetap jaya, bersatu untuk satu untuk Kota Cimahi. Mereka. Terima kasih Pak Web. Oke, terima kasih kembali Pak. Demikian Sobat Kongres. Semoga obrolan ini menjadi bercandaan aja. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.